Halo semuanya, Das ini dan selamat datang kembali guys di video terbaru. Hari ini guys, gue bakal bacain cerita horor yang cuma terdiri dari 2 kalimat. Nih, gue kasih tahu ya, gue udah sering banget baca hal-hal kayak gini. Walaupun cuma 2 kalimat guys, tapi dijamin bisa bikin kalian merinding. Untuk episode kali ini, gue bakal bacain 7 cerita horor 2 kalimat yang dijamin bisa bikin kalian merinding. Dan sebelum gue mulai, kenapa gue pakai headset? Karena gue sekarang lagi dengerin musik-musik hantu supaya gue bacanya makin merinding. Cerita pertama, para dokter memberitahu seseorang yang diamputasi bahwa dia kemungkinan akan merasakan lengan bayangan dari waktu ke waktu. Jadi lengan bayangan itu semacam ya seperti katanya lengan bayangan. Jadi abis kalian diamputasi itu, walaupun tangan kalian udah hilang misalnya ya, udah diamputasi, kalian tetap ngerasain sensasi kalau misalkan kalian itu masih ada tangan. Jadi misalkan kalau kalian mandi terus kalian ngambil gayung pakai tangan, biasanya kan gini nih. Tapi kalau misalkan kalian ngerasain sensasi lengan bayangan ini, kalian bakal ngerasain sensasi bahwa kalian tuh ngegerakin tangan kalian, tapi sebenarnya kalian tangannya udah nggak ada lagi karena udah diamputasi. Dan gue bacain ulang lagi. Para dokter memberitahu seseorang yang diamputasi bahwa dia kemungkinan akan merasakan lengan bayangan dari waktu ke waktu. Tetapi tidak ada yang ngasih tahu atau mempersiapkan dia untuk momen di mana dia merasakan jari-jari dingin mengelus tangan bayangannya. Gue asli merinding cuy. Gue asli loh merinding. Jadi ini masuk ceritanya, tangan bayangannya itu guys, ada yang ngeraba, ada yang pegang, ada yang elus-elus. Katanya sih di sini jari-jari dingin, berarti bisa jadi guys, ini makhluk halus. Yang kedua, jangan pernah takut sama monster atau hantu. Kalau bisa kalian cari aja mereka. Lihat ke kiri, lihat ke kanan, di bawah kasur, di balik lemari, atau di dalam lemari. Tapi jangan pernah melihat ke atas. Dia benci dilihatin orang. Berarti kita cari dia kemana-mana aja boleh. Kiri, kanan, balik kasur, balik lemari. Tapi jangan lihat ke atas karena dia benci kalau ada orang yang lihat dia. Berarti dia ada di... Coba aja kalian bayangin, gimana kalau misalkan kalian itu lagi main HP atau kalian lagi belajar, tapi kalian nggak pernah sadar bahwa selama ini ada yang ngawasin kalian di... Kalian kalau misalkan mau tes sendiri juga boleh ya kalau mau, tapi gue nanti aja. Jadinya ya langsung cerita nomor 3. Aku terbangun karena mendengar ketukan pada kaca. Awalnya, aku kira ketukan itu datangnya dari jendela. Sampai aku dengerin lagi, dan ternyata datangnya dari cermin. Berarti ini misalkan dia bangun tengah malam, terus dia bangun itu karena ada suara ketok-ketok di kaca. Ternyata pas dia lihat ke cermin, ketukannya di cermin. Coba sekarang gue minta kalian coba bayangin kayak gini. Deng, kalau misalkan ini bener-bener terjadi, kalian komen reaksi kalian gimana. Nomor 4, wanita ini bingung kenapa bayangan dirinya ada 2. Lagi pula, lampunya cuma ada 1. Jadi, kalau misalkan lampunya 2, sangat mungkin kalau itu tuh bayangan dirinya sendiri ada 2, karena cahayanya datang dari 2 arah. Tapi, kalau lampunya cuma 1, berarti ada wanita lain di belakang dia. Oh my god. Aduh. Kalau misalkan kalian nggak merinding, gua nggak tahu. Berikutnya, sebuah wajah tersenyum menatapku dari kegelapan di balik jendela kamarku. Aku tinggal di lantai ke-14. Gue yakin ini pasti hantunya terbang. Karena orang sakit macam apa yang malam-malam manjat ke lantai 14 cuma untuk senyum-senyum dan ngintipin kamar orang. Jadi ini gue yakin, ini cerita ini pasti hantu terbang yang terbang ke lantai 14 sambil tersenyum
Karena kalau misalkan dia tinggalnya di lantai dasar, ada yang senyum kayak gini, ya mungkin itu orang, mungkin tuh orang di luar iseng ngeprank kali ya. Tapi kalau misalkan dia tinggal di lantai ke-14 tengah malam, siapa yang berani ke sana? Siapa sih orang yang mau gelantungan di gedung kayak gitu? Berarti ini hampir fix. Ini hantu terbang yang ngintipin dia. Pasti hantu terbang. Next, di HP-ku ada foto saat aku lagi tidur. Aku tinggal sendiri. Jadi seseorang pasti masuk ke kamarnya dan fotoin dia pas lagi tidur. Sekarang coba kalian bayangin, misalkan kalian tinggal sendiri, terus besok pagi kalian bangun, terus kalian buka-buka HP kan santai-santai, terus kalian buka foto-foto kalian, terus kalian lihat ada foto kalian pas lagi tidur, tapi kalian tinggalnya sendiri. Sekarang gue ada pertanyaan, siapa yang moto kalian pas kalian lagi tidur? Apakah ada makhluk halus yang bisa menggunakan HP kalian? Atau ada penyusup yang masuk ke rumah kalian pas kalian lagi tidur? Gue merinding, ini bulu-bulu paha gue emang kayak udah keras-keras gitu, asli merindingnya. Ya kalau kali ini gue yakin ini pasti ada orang sakit atau orang yang udah out of his mind yang masuk ke kamar kalian, dia buka HP kalian, terus kalian difotoin pas lagi tidur. Sekarang coba kalian bayangin, ada orang yang udah berhasil masuk rumah kalian, dia berhasil pakai HP kalian untuk moto kalian pas lagi tidur, dan kalian bayangin hal-hal buruk apa lagi yang bisa dilakukan orang ini sama kalian. Karena kalian pas lagi tidur pasti kalian gak sadar kan. Bisa jadi dia pakai pisau, kalian ditusuk-tusukin. Bisa jadi ntar dia pakai palu, kepala kalian dipecahin. Gue nggak tahu lagi ini kenapa otak gue jadi sampai mikir kayak gitu. Tapi kalian coba aja gimana perasaan kalian. Kalian coba tinggalkan di komentar, karena gue juga pengen tahu gimana perasaan kalian. Apakah sama-sama gue atau enggak? Ya kalian komen saja di bawah. Dan ya lanjut lagi guys, ini yang terakhir ya, yang ketujuh. Kamu berbaring di kasur dan kakimu berada di luar selimut. Terus kamu merasakan ada tangan yang menarik kakimu. Mungkin kalian juga ngerasain ini ya. Tapi selama gue kecil itu, gue kalau tidur kaki gue harus ada di dalam selimut dan nggak boleh lewat batas kasur itu ya. Biasanya kan di kasur itu kan kayak gini ya. Ini bayangin aja di kasur ya. Anggap ini kasur. Terus ini kaki gue. Ini misalkan kaki gue kayak gini ya. Gue itu pas lagi kecil, kaki gue itu harus di dalam sini. Jadi nggak boleh lewatin batas kasurnya. Karena gue selalu ada perasaan kalau misalkan kaki gue itu di luar bergelantungan gitu, bakal ada orang atau makhluk entah apa yang mungkin sembunyi di bawah kasur gue, dan tiba-tiba kaki gue ditarik ke bawah. Sampai sekarang gue kalau tidur kakinya harus masuk dalam selimut. Oke, kayaknya gue rasa itu aja guys untuk episode kali ini. Dan komen di bawah pendapat kalian tentang cerita-cerita ini. Menurut kalian serem, biasa aja, atau bahkan menurut kalian lucu, kalian silahkan komen di bawah, karena gue pengen dengerin pendapat kalian. Atau kalian juga punya cerita kalian sendiri. Mungkin kalian punya cerita horor yang pendek, terus kalian pengen berbagi, kalian silahkan aja komen di bawah. Dan mungkin cerita kalian itu bisa juga gue pakai untuk episode berikutnya. Untuk video pertama kali ini guys, kita coba untuk mendapatkan kita coba untuk mendapatkan 1000 likes. Dan kalau misalnya kita berhasil mencapai like goal ini, untuk kedepannya gue mungkin bakal coba untuk buat lebih banyak lagi. Makasih banget buat yang udah nonton sampai detik ini. Semoga kalian suka dan enjoy cerita-ceritanya. Jangan lupa juga follow gue di Instagram @zahidibr, linknya ada di deskripsi. Dan kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Lights out.